Selamat pagi anak-anak yang hebat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema 2 subtema 1 pada pembelajaran yang kedua. Ayo kita persiapkan diri kita untuk belajar hari ini. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan. Kerukunan adalah adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun berbeda secara suku, ras, golongan, dan agama. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Sebelum 17 Agustus, banyak para pemuda dan orang tua berkumpul bersama untuk mempersiapkan beberapa perlombaan. Contohnya ialah panjat pinang. Menurut kalian, perbedaan apakah yang ada pada gambar tersebut? Dari gambar tersebut, kita dapat melihat beberapa perbedaan, yaitu adanya perbedaan usia, yang tua dan yang muda. Lalu, adanya perbedaan suku yang terdapat pada gambar. Walaupun terdapat beberapa perbedaan, namun ketiganya mampu bersatu dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga tercipta kerukunan dan persatuan sekalipun terdapat perbedaan. Begitulah cara ketiganya menyikapi perbedaan. Untuk lebih memahami rukun dalam perbedaan, mari kita perhatikan teks berikut ini. Setelah kalian membaca teks tentang perbedaan yang menguatkan, sebagai tugasmu, tuliskanlah kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Pada buku tema 2, halaman 10. Baik, kali ini kita masuk pada materi pecahan. Untuk itu, ayo kita sama-sama belajar tentang pecahan. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian pasti sudah pernah membahas tentang pecahan. Dari gambar ini, sebuah kue dipotong menjadi 5 bagian yang sama besar. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari potongan kue tersebut? Pecahan adalah beberapa bagian dari keseluruhan. Pecahan dapat dituliskan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Untuk lebih memahami konsep pecahan, mari kita pelajari lewat benda-benda konkret berikut ini. Kakak memiliki sebuah kue. Lalu kakak memotong kue tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Setelah kue terbagi menjadi 2 bagian, inilah yang dikatakan sebagai pecahan. Setiap bagian atau potongan roti dapat dituliskan menjadi 1/2. Potongan yang di sampingnya juga tetap 1/2. Mengapa 1/2? Sebab satu roti secara utuh
dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membandingkan pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Ukuran kue didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang 1/2. Tahukah kalian apa yang terjadi? Kita bisa menggunakan gambar untuk membandingkan ukuran kue yang dimiliki Didit dengan ukuran kue yang lainnya. Ini dia satu kue dipotong menjadi dua bagian. Ini satu kue dipotong menjadi 4 bagian. Potongan 1/4 ditunjukkan seperti gambar berikut. Dan gambar potongan 1/2 adalah sebagai berikut. Jika kita perhatikan, potongan kue 1/4 lebih kecil dari potongan kue 1/2, sehingga dapat disimpulkan 1/4 lebih kecil dari 1/2. Membandingkan pecahan tanpa gambar. Contohnya 2/4 3/4. Jika kita perhatikan, kedua penyebut pecahan sama. Jika kedua penyebut pecahan sudah sama, maka yang kita bandingkan ialah nilai pembilangnya. 2 kurang dari 3. Sehingga dapat disimpulkan 2/4 kurang dari 3/4. Contoh yang kedua ialah 2/3 1/2. Jika kita perhatikan, penyebut kedua pecahan berbeda. Maka untuk membandingkan kedua pecahan, kita harus mengalihkan silang. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga 4 lebih besar dari 3. Maka dapat disimpulkan 2/3 lebih besar dari 1/2. Oke. Baik, kali ini kita masuk mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Yang kedua, mengubah masing-masing pecahan ke bentuk desimal. Contoh, urutkanlah pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. 3/4, 1/5, 2/8, dan 1/2. Jika kita hendak mengurutkan pecahan berikut dengan cara yang pertama, maka kita harus menyamakan penyebut dari masing-masing pecahan dengan mencari KPK. Sehingga KPK dari 4, 5, 8, dan 2 sama dengan 40. Ketika kita sudah menemukan KPK-nya yaitu 40, maka kita rubah penyebut dari masing-masing pecahan berikut menjadi 40. 3/4, supaya penyebutnya menjadi 40, maka kita kali dengan 10. Pembilang dan penyebut kita kali 10. Maka pecahannya menjadi 30/40. Lalu 1/5 kita rubah menjadi penyebut 40 agar pecahan 1/5 berpenyebut 40, maka masing-masing kita kali dengan 8. Hasilnya menjadi 8/40.
Berikutnya 2/8. Agar penyebut dari 2/8 sama dengan 40, maka 8 kita kali dengan 5. Masing-masing pembilang kita kali dengan 5, hasilnya menjadi 10/40. Yang terakhir 1/2. 1/2 agar penyebutnya 40, maka penyebutnya kita kali dengan 20. Pembilang dan penyebutnya masing-masing kita kali 20, sehingga menjadi 20/40. Setelah penyebut seluruh pecahan sudah sama, yaitu 40, maka kita tinggal membandingkan pembilang dari masing-masing pecahan. Yang pertama, pembilangnya adalah 30. Pecahan yang kedua, pembilangnya adalah 8. Yang ketiga, pembilangnya adalah 10. Yang keempat, pembilangnya 20. Sehingga kita dapat mengurutkan pecahan berikut dari yang terbesar, yaitu 30. Lalu yang kedua, yang terbesar adalah 20. Yang ketiga, penyebut yang terbesar adalah 10. Yang keempat adalah 8. Masing-masing penyebutnya adalah 40. Setelah ini, kita merubah pecahan berikut ke bentuk semula. 30/40 sama dengan 3/4. 20/40 sama dengan 1/2. 10/40 sama dengan 2/8, dan 8/40 sama dengan 1/5. Sehingga urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil ialah 3/4, 1/2, 2/8, dan 1/5. Selamat mengerjakan anak-anak yang hebat. Tetap tinggal di rumah dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran yang selanjutnya.